Nah, itu artinya apa? Bahwa kalau kita menyelesaikan masalah pertanian, Iya. berarti kita menyelesaikan separuh dari masalah masyarakat. Oke. Nah, kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita itu hidup di sektor pertanian. Politik adalah hal yang saat ini sudah tidak tabu lagi untuk kita diskusikan, di mana semua warga dari kelas bawah hingga kelas atas selalu mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan politik. Apalagi kali ini merupakan tahun pemilu yang tentunya di hari ini juga kita melakukan diskusi berkaitan soal banyak hal terkait dengan politik. Untuk itu tidak ada salahnya kalau misalnya ini di bagian ketiga kita juga akan membahas soal politik khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, dan lebih khusus lagi mungkin di wilayah Donggala tentunya. Pada malam hari ini kita sudah kehadiran sang narasumber kita. Sebenarnya agak kaku sih sebenarnya kalau kita ya Chan ya. Iya. Kalau kita mau diskusi, karena ini yang kita hadirkan bukan orang sembarang. Oh iya. Bukan orang sembarang. Beliau ini sudah menjadi jurnalis yang sangat luar biasa dan malang melintang. Hormat Kita senior. selamat malam Pak Adha Najamuddin di tempat kami. Pada hari ini kita bangga betul beliau datang untuk memberikan bukan sekapur siri ya, tapi banyak hal. Kalau bisa Pak Adha nanti tumpahkan semua di sini saja soal Donggala yang akan kita ceritain. Oke. Ya. Kira-kira begitu ya. Nah, mengawali informasi atau diskusi kita pada malam hari ini, mungkin saya menyapa Pak Adha, semoga sehat selalu. Dan Amin. insya Allah apa yang menjadi cita-cita bisa Amin. terkabul. Ya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya kira ini perjalanan yang sudah berbulan-bulan bahkan sudah menahun Ya. di alam pemikiran Pak Adha soal bagaimana menggagas Donggala ke 2024. Ya. Ya, mungkin sebelum saya tanya narasumber Ya. diskusi ringan soal biografinya, Pak Chandra tahu ya, ini kawan co-host saya pada malam hari ini adalah Bung Chandra. Ya, Bapak kenal ini sama Pak Adha? Malam ini sebenarnya saya jauh-jauh dari Sigi. Cuma mau ketemu beliau sebenarnya. Beliau guru saya di LKBN Antara. Oh begitu ya. Iya. Ada yang menarik dari beliau ini. Dulu beli mobil sedan. Iya. Tapi mobilnya lebih lama di bengkel daripada dipakai. Bawa apa? Iya. Oke. Ini Donggala Ya. sangat dirindukan oleh masyarakat karena ini adalah kabupaten tertua. Ya. Oke. Sebagai putra tentunya yang khas di Donggala dan memang sudah lama bermukim di Donggala. Paham betul bagaimana Donggala. Ya. Tema kita pada malam hari ini adalah menggagas Donggala 2024, khususnya soal pembangunan di wilayah Donggala. Ya. Sudah melahirkan banyak kabupaten. Menurut Pak Adha, Donggala itu harusnya pembangunannya harusnya bagaimana? Ya. Saya ini dikeroyok ya oleh Ya. dua Yoi. host. Anak muda. Dua anak muda yang Apalagi ini berat ini kita bicara soal apa namanya pembangunan. Sebenarnya Donggala itu seksi. Kenapa seksi? Pertama, daerah yang strategis berhadapan dengan laut laut lepas dan berhadapan dengan ibu kota negara itu adalah Donggala. Iya. Letaknya memanjang, hanya 2 kecamatan yang tidak berada di pesisir. Oke. Dari sejarah Donggala itu kota tua, Ya. kabupaten tertua Ya. dan dikenal ya. di dunia internasional, Ya. terutama dari sisi perdagangan, Ya. dari sisi ekonomi. Ya. Gitu. Nah, Donggala telah melahirkan banyak kabupaten Ya. yang awalnya hanya 2 kabupaten di
Sulawesi Tengah, lalu kemudian menjadi 4, lalu kemudian Donggala melahirkan lagi. Melahirkan Parigi, melahirkan Sigi, melahirkan Toli-Toli, Toli-Toli bahkan melahirkan Bohol. Iya. Itulah sebabnya kenapa Donggala cukup dikenal. Iya. Tentu kita punya tanggung jawab moral untuk mengembalikan Donggala itu supaya tidak dikenal masa lalunya. Iya. Iya. Gitu ya. Kita mau Donggala itu kita bangun supaya tetap dikenal, supaya tetap jaya dan menjadi kabupaten terdepan di Sulawesi Tengah. Oke. Tapi membangun Donggala apa yang sedang kita diskusikan ini tidak semudah menyalakan kompor gas. Prak, nyala. Gitu. Iya, Tidak. iya, Ini butuh pemikiran serius, butuh konsep, butuh strategi, butuh dukungan politik, macam-macam dukungan itu. Butuh kesabaran dan yang paling penting itu adalah komitmen. Komitmen. Kita butuh pemimpin yang komitmen membangun Donggala. Maaf Bang, saya potong. Sudah siap Abang? Oh, kalau itu insya Allah lahir batin. Iya. Lahir batin, Bos. Ini amanah. Iya. Saya menjadi ketua partai hari ini karena amanah. Iya. Dan ini bukan pekerjaan ringan. Iya. Saya sadar betul bahwa Kabupaten Donggala itu sebagai daerah kelahiran saya itu punya masalah yang menurut saya cukup banyak. Kompleks ya? Ya, sehingga harus kita selesaikan tahap demi tahap. Iya. Satu masalah, satu solusi, sehingga kemudian kita bisa mengembangkan lagi Donggala lebih baik dari apa yang ada hari ini. Nah, ini bukan pekerjaan 1-2 tahun. Iya. Ini butuh proses, mulai penyadaran publik, pembangunan sumber daya manusia. Iya. Kita belum bicara infrastruktur, belum Iya. bicara soal rencana pembangunan jangka menengah, jangka panjang dan seterusnya. Maka harus banyak hal yang kita harus lakukan. Tetapi Iya. mana yang lebih penting dan itu bisa memberi pengaruh. Oke. Nah, itu yang harus kita prioritaskan. Iya. Gagasan itu yang Gagasan harus. itu Iya. yang harusnya hari ini kita harus kampanyekan bersama, Oke. pikirkan bersama. Makanya Iya. saya beberapa waktu lalu ngajak masyarakat, ayo mari kita diskusi. Iya. Apa sebetulnya yang harus kita lakukan di Donggala? Iya. Sehingga dari itu nanti kita mengambil, menyerap, oh ini ternyata 1, 2, 3 yang menurut masyarakat. Iya. Gitu. Tapi kan ini tidak sekedar kita berpikir, tapi juga harus didukung dengan referensi yang kuat, Iya. didukung dengan data-data. Karena kenapa? Data-data itu mencerdaskan. Iya. Tidak ada data, kita tidak cerdas. Biasanya masyarakat begini. Wah, ini kalau bahasanya ini biasa bahasa di pasar. Iya. Ini kalau bicaranya terlalu tinggi kita susah mengerti. Iya, orang di kampung Iya, begitu. apalagi kalau misalnya pasar Maranatha yang tempatnya kita itu. Terlalu bahasa terlalu tinggi tidak paham. Oh iya, terlalu tinggi. Tidak, ya. sebetulnya bahasa itu adalah bagaimana mudah dipahami. Sampai. Iya. Kan begitu. Mm-mm. Nah, apa yang kita diskusikan ini saya kira ini tidak ada yang berat. Iya. Ya, ini yang sesuatu yang dalam diskusi itu biasa lah. saya Biasa. kira. Nah, cuman memang hari ini mungkin perlu kita bedah beberapa pikiran. Iya. Saya berpikir bahwa untuk memajukan Donggala menjadi kabupaten terdepan di Sulawesi Tengah, mengembalikan kejayaan Donggala, itu maka perlu langkah-langkah, perlu strategi khusus. Iya. Saya lebih cenderung untuk membangun Donggala ke depan itu adalah pembangunannya sudah harus diarahkan berbasis kawasan. Donggala berbasis Donggala kawasan. berbasis kawasan. Oke. Kenapa? Donggala ini dari letak geografisnya sangat panjang. Iya. Itu ya, 16 kecamatan. Mm-mm. Dihuni dari Palu ini kita ke sana itu 300 kilo, dari sini ke sana 250 kilo. Bayangkan hampir 600 kilo.
itu kira-kira 4 kali muntah di jalan baru bisa sampai di ujung sana. Bahkan ada kecamatannya harus lewat di Sigi, Iya. muter begini. Iya. Nah, ini kan aduh. Jadi kita menghadapi banyak problem. Salah satunya kondisi geografis. Iya. Belum kita bicara soal sosial masyarakatnya, Iya. ya sosiologis, secara sosiologis juga kita banyak hambatan kira-kira gitu. Nah, oleh sebab itu perlu ide, perlu gagasan yang kira-kira itu bisa diaplikasikan dalam jangka waktu tertentu. Kita melihat kemampuan anggaran, kemampuan lobi dan seterusnya. Karena bagaimanapun pembangunan itu tanpa lobi, tanpa link, tanpa jaringan yang kuat dan tanpa dukungan politik anggaran yang kuat, itu saya kira juga sulit kita wujudkan. Iya. Nah, Bung Adha ini kan adalah senior di dunia jurnalis. Iya. Tentunya data-data itu sudah cukup banyak diketahui oleh Pak Adha. Nah, ada yang menarik. Bahkan setelah jadi Bupati Donggala pernah menjadi gubernur, kemudian bahkan beberapa kali, ada 2 kali. Nah, yang menarik itu kalau Donggala belum 1 kali pun mungkin dalam data Sulawesi Tengah ini keluar dari menjadi nomor 1, bisa menyelesaikan masalah kemiskinan. Ya. Nah, sebagai seorang yang pernah jadi jurnalis tentu tahu ini masalah dari mana ini. Ya. Jadi gini, memang ya Donggala ini kan daerah termiskin. Ya. Urutan pertama termiskin dari semua kabupaten di Sulawesi Tengah. Padahal 16,3 kabupaten pertama. Iya. Hampir 17%. Iya. Nah, Masalahnya apa ya? problemnya begini, setelah kita lihat data-data itu, ternyata masyarakat miskin ini adalah mereka hidup di desa. Iya. Dan mereka yang hidup di desa itu adalah petani. Iya. Nah, itu artinya apa? Bahwa kalau kita menyelesaikan masalah pertanian, Iya. berarti kita menyelesaikan separuh dari masalah masyarakat. Oke. Nah, kenapa? Karena mayoritas masyarakat kita itu hidup di sektor pertanian, dan ternyata menurut statistik kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi itu adalah tertinggi. Gitu. Berarti harus kita fokus. Ini harusnya jadi primadona ini. Ini harus jadi primadona. Iya. Nah, maka untuk membangun sektor pertanian kita, sektor pertanian itu kita bagi lebih luas lagi, ya adalah tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, ya ada peternakan, kita masukkan satu perikanan kelautan, ya, dan satu program khusus itu karena untuk masa depan itu adalah salah satunya itu yang harus kita persiapkan untuk menjemput dunia ini semakin terbuka. Itu adalah wisata ya. Nah, ini harus masuk. Nah, kalau sektor pertanian kita dorong semaksimal mungkin dan kita temukan solusinya, maka saya yakin daerah ini akan maju. Kenapa? Karena itu tadi, Donggala ini daerah subur. Hanya ada beberapa desa-desa tertentu yang memang cocoknya hanya batu, misalnya lebih banyak batu galian misalnya, seperti di Banawa. Tapi kalau kita mau melirik pantai barat ke bawah, Donggala Utara apalagi, ini adalah daerah-daerah pertanian. Banawa Tengah, Banawa Selatan, ke atas ya, sampai di Rio Wakawa. Ini apa? Ini sektor pertanian. Sektor pertanian. Nah, cuman masalahnya adalah harus ada studi. Sektor pertanian kita ini kendalanya di mana? Sebagai contoh, kenapa nilai tukar petani kita tidak pernah sampai 100%? Selalu di bawah 100%. Artinya apa? Bahwa setiap kali produksi pertanian kita, itu petani kita selalu merugi, tidak pernah untung. Kan begitu? Ya, kenapa? Kita lihat sendiri data-data menunjukkan bahwa tanaman pangan saja misalnya, itu kita tidak pernah tembus sampai 5 ton beras per hektar. Padahal
di Jawa, di Makassar misalnya, di Sulawesi Selatan itu sudah jauh lebih tinggi. Kita masih 3,8 ton paling banyak. Oke Pak, sebelum klimaks ini kayaknya sudah mau klimaks diskusi. Sudah tidak tahan. Jangan-jangan Chandra. Ini petani membutuhkan apa namanya? Apa lalu yang kau bilang? Catering. Marketing, bukan catering. Iya. Sebelum klimaks, Bapak cerita sedikit flashback. Saya harus, siapa tahu saya bisa ikut jejak Bapak ini. Dari jurnalis untuk terlibat berpolitik. Kenapa jadi jurnalis hingga terjun ke dunia ini, Pak? Apa yang membuat Bapak itu, atau mungkin apa ketemu di jalan atau apa? Iya, tidak. Atau resah sudah dengan kita sebetulnya kan saat menjadi jurnalis itu kan kemampuan kita itu kan diasah. Iya. Kepekaan sosial kita itu menjadi jurnalis itu kan harus tinggi. Iya. Oke. Kepekaan melihat problem di masyarakat itu harus tinggi. Iya. Saya setuju itu. Jadi Jadikan angle berita. iya, karena kepekaan kita itulah cara pandang kita terhadap melihat sesuatu yang selalu melihat dari sisi yang berbeda, tidak menjadi sisi yang umum. Maka kemudian ini terbawa. Nah, selama menjadi jurnalis kurang lebih 30 tahun, menulis Umur berapa, bro? Belum lahir. Hah? Umur berapa? mulai dari menulis Teman-teman umur berapa ini? audio, visual, Iya. ya, internet, surat kabar, radio, TV, saya sudah melewati semua. Oh iya, pernah di jurnalis TV, radio, cetak, online. Online, Iya. semua sudah. Itu. Jadi sudah cukup itu ya. Ya, Sekarang waktunya menumpahkannya. sekarang dari banyak gagasan, dari banyak pengalaman, dari banyak pengetahuan yang kita peroleh, ini ternyata tidak cukup hanya habis di tulisan, gitu. Iya. Tapi- Kak, kalau boleh tahu Kak, mulainya tahun berapa itu Kak? Wah, Jadi jurnalis. saya menjadi jurnalis itu kan dari kampus. Oh, dari kampus. Dari Kampusnya kampus di saya 97. Di Palu? Di Palu saya 97. Saya sudah dirikan lembaga pers mahasiswa. Pendiri. Itu Itu kan dari ini masih Iya. masih eksis. Itu semester berapa? Oh, semester akhir lah kira-kira. Ya, dari sana saya kemudian belajar melihat perkembangan itu ke Jawa. Saya pindah dari beberapa universitas ke universitas lain. Jawa habis saya kelilingi sampai Bali melihat perkembangan. Oh, ternyata kita banyak yang tertinggal nih. Saya kembali ke sini mengembangkan dan bangunlah yang namanya lembaga pers mahasiswa. Berarti Chan, ini kakak kita ini Pak Joka anak-anak bilang. Pak Joka dia. Nah, dari sana saya lihat, aduh ini kita tertinggal sekali. Di sana menjamur media, penerbitan kampus, baik buletin, ya. Iya benar. Kita di sini jangankan buletin, ya, pamflet saja tidak ada Pamflet gitu saja kira-kira. tidak ada. Berarti di saat itu Pak sudah kentara memang Pak. Banyak yang kejar-kejar beliau ini kayak. Nah, pers mahasiswa sebagainya. saya merasa bahwa ini tanggung jawab kita. Maka mulailah kita mendirikan Dari bersama situ ada kesadaran, kawan-kawan. Setelah dari sana bahwa saya berpikir saya kemudian mencintai yang namanya dunia jurnalis. Aisyah. Saya kemudian belajar ke Jogja, Iya. pendidikan jurnalis. Sampai kemudian pulang ke sini saya kembangkan itu. Setelah selesai kuliah, saya kemudian mencari surat kabar media mana saya mau masuk. Nah, Saya ingin mengembangkan potensi saya. Dari sanalah kemudian karir ini terus saya bangun, nggak usah disebut sampai medianya Kak. Tapi alamatnya di mana dulu tuh media itu? oh lah, itu lupa ya di mana. Media pertama ini. Media pertama di Cendrawasih apa? Cendrawasih. Oh iya sudah. Terus tahu. akhirnya saya masuk di kantor Berita Antara. Iya. Tentu punya kebanggaan sendiri sebagai kantor berkelas dunia, sebagai Iya. kantor berita berkelas dunia. Kita punya kebanggaan Iya. dan kita terkoneksi memang ke seluruh dunia. Iya. Ya, makanya jangan heran kalau saya punya teman di Jepang, Yuh. kalau saya punya teman di Cina, saya punya teman di Timur Tengah. Kalau di Sigi Chan. ada Pak? Di Sigi Oh, ada? di Sigi lebih banyak lagi. Oh, di Sigi lebih banyak Nah, lagi. Donggala dong. Donggala. Iya, jangan Sigi dong. Karena Donggala. memang kita, Iya. dunia kita ini adalah
pergaulan kita di dunia ini adalah pergaulan internasional. Iya. Berarti putra asli Donggala ingin membangun Donggala. Lah ya, untuk apa ini? Apa yang pengalaman, pengetahuan yang kita peroleh. Betul. Gitu. Nah, tiba saatnya kemudian peluang untuk terjun ke politik, dunia politik, menjadi seorang politisi itu ada. Saya kemudian minta doa, minta ya Allah jika memang ini menjadi maslahat untuk masyarakat, Ya. tunjukkan saya. Tapi kalau kemudian ini hanya menjadi mudarat, Ya. tutup pintu saya untuk menjadi seorang politisi. Iya. Amin. Gitu. Semoga apa yang diniatkan itu kan bisa Amin. terjadi begitu. Nah, saya akhirnya karena ada semacam arahan ke sana, wah saya kemudian terus merasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, sampai kemudian 1 minggu saya mengambil keputusan stop dan saya berhenti untuk menjadi jurnalis, maka saya harus terjun di politik. Iya, iya, iya. Nah, tantangannya itu tidak kalah juga Iya. di jurnalis. Iya. Mohon maaf ini saya sedikit lagi masuk, ini agak serius sedikit. Iya, iya. Mungkin barangkali ya, karena kita belakangan lahir, beliau duluan. Salah satu masalah Donggala itu adalah soal sumber daya manusia Ya. yang bikin ini agak lambat perjalanan peningkatan, karena itu pasti berpengaruh. Nah, seandainya sebagai seorang Adhan Najamuddin mau membangun ini kan SDM harus ditingkatkan. Ya. Bagaimana memulainya ini? Sebetulnya orang Donggala itu cerdas. Ya. Karena Kayak Bapak iya saat karena ini. iya kayak karena makan ikan bos, makan ikan, Ya. ikan Sebetulnya banyak. Orang Donggala itu cerdas. pintar ya, banyak Iya. orang pandai di Donggala Iya. itu. Bahkan orang-orang sukses, cerita sukses dari Sulawesi orang-orang Donggala Tengah. itu sudah banyak sekali. Iya, Tapi kan banyak yang sudah keluar, Benar. ya bahkan ada sampai ke luar negeri. Gitu ya. Musik, Ah. kayak Abdi Sleng gitu ya. Semualahnya ya, termasuk di dunia musik ya ada seperti Abdi Sleng, anak Donggala misalnya. Belum lagi yang menjadi pengusaha ya. iya. Belum lagi yang pernah wakil wali kota dulu ya, kalau tidak salah ya. Kan iya. Ya, Donggala itu kan juga kan? orang Donggala. Iya, ada Donggala juga. Jadi sebetulnya orang Donggala itu Berarti hebat. cerdas, banyak Jadi- orang pandai, banyak orang pintar. Meskipun statistik menunjukkan bahwa ternyata tertinggi kita yang belum lulus SD itu juga masih banyak. Masih banyak, betul betul. Iya, Saya mau bilang begini, Iya. Kak. Jadi untuk sahabat muda yang ada di Donggala tidak usah minder. Ini contohnya bahwa memang banyak orang yang pintar di Donggala. Jadi ya yang memilih itu ya harus orang pintar juga begitu. Jangan sembarang begitu maksud saya toh. Iya, pilih yang pas begitu. Kira-kira seperti itu kan. Lanjut. lagi, Pak. Ya, jadi dari sisi sumber daya manusia memang saya tidak ragu dengan masyarakat Donggala. Gitu. Yang butuh hari ini adalah kita butuh komitmen, kita butuh kerja keras. Gitu. Kerja keras. Ya, karena apalah artinya kita cerdas tapi kemudian malas, Iya. kita tidak turun lapangan, kita tidak bekerja keras. Kan juga ini percuma gitu, sehingga perlu dibarengi. Jadi harus ada kerja keras, harus ada komitmen, dan itu harus muncul dari dalam. Tidak Yang bisa kita- dibuat-buat yang ya, kita harapkan. harus keluar dari Harus keluar dari dalam gitu. Nah, bahwa banyak orang cerdas, banyak orang pandai gitu. Tapi untuk kerja itu kadang kalau orang sudah pandai, orang sudah cerdas, gengsinya merasa untuk turun kerja itu kadang-kadang gengsi. dan itu salah itu ya. Ya, sebetulnya semakin cerdas orang, semakin pandai, mestinya dia semakin kerja keras Iya, iya. gitu. Tidak justru sebaliknya. Betul. Gitu. Menunggu Nah, pekerjaan. menunggu pekerjaan tidak boleh kayak gitu. betul. Nah, inilah seharusnya ya menurut saya, apalagi Donggala ini adalah berada di daerah penyangga ibu kota provinsi, gitu. Nah, sebetulnya dengan sebagai ibu kota penyangga, mestinya Donggala ini banyak dapat efek dari ibu kota, gitu. Tapi kan hari ini terbalik. Terbalik. Justru efeknya Donggala itu misalnya begini. Sekarang semua pegawai
tidak semua ya, kira-kira kalau mau dihitung 60-70% itu pegawai ada tinggal di Palu. Tinggal Kota Di Palu. ibu kota provinsi. Dari 720 miliar belanja pegawai termasuk gaji misalnya, berarti ada 50%-nya, 60%-nya itu juga kembali ke Palu. Kan gitu. Iya, iya, iya. Tidak berputar di Logikanya Donggala. begitu. Itu logikanya. Betul. Gitu. Mm-mm. Nah, belum lagi apa namanya yang lain-lain, misalnya kebutuhan masyarakat, orangnya kan belanjanya di Palu. Palu. Gitu. Iya. Jadi uang dari Palu, dorong dari Donggala itu masuk ke Palu. Ke Kota Palu. Gitu. Ya, ada yang menarik, Kak. Yang menarik itu misalnya tadi kan dibilang pertanian ada di sana juga potensinya besar. Iya. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang menjual Iya. pakai motor itu yang masuk ke sampai ke Iya. Donggala, sampai ke Mati Saya Barat. pernah hitung ya. Dihitung, Pak. Dihitung, Pak. Saya tanya sama Mas penjual sayur. Iya. Ini saudara-saudara kita juga ini Iya, dari Jawa. saudara kita. Memang mereka ulet ya. Mas, ini seharian jualan begini, itu berapa banyak pendapatannya? Mas penjual sayur. Iya, Hmm. ya bervariasi lah meskipun tidak. Tapi kan antara 400 sampai 500 ribu itu kan banyak. Iya. Per Setiap hari. hari. Setiap hari, satu motor. Hmm. Nah ini saya tanya berapa banyak ini Mas? Banyak, ya. Banyaknya Ya. berapa? 10 lebih. Wah, kalau dia 10 atau 20, berarti satu hari kalau rata-rata 500 ribu, berarti ada 10 juta. 10 juta per hari. Kan begitu ya? Iya. 10 juta uang ibu-ibu yang beli sayur 5.000, 10.000 Mm-mm. masuk kembali ke Palu. Ya. Iya. Gitu. Mm-mm. Sama dengan 300 juta per tahun atau 3,6 miliar per tahun. 300 juta per bulan, 3,6 miliar per tahun. Itu Lari belanjanya ke di Palu. Kota Lari Palu. ke Palu. Nikmati. Hanya karena lewat sayur mayur itu. Mm-mm. Kan begitu? Iya, iya, iya. Ini mestinya bagaimana ini dibalik logikanya. Mm-mm. Mestinya orang Palu berbelanja sayur mayur itu di sana sehingga uangnya masuk ke sana. Putar di sana. Iya. Kan begitu? Betul. Iya. Apalagi Nah ini tidak. Nah inilah saya kira ini fakta real ya, kita tidak bisa pungkiri ya. Dan sementara hasil panennya juga dari Donggala Nah. dijual ke sana lagi. Makanya saya bilang sektor pertanian itu kalau kita genjot itu jauh lebih bagus ya. Nah tetapi sekarang strateginya gimana? Nah petani kita ini masalahnya di mana? Bukan hanya soal teknologi, Iya. bukan hanya soal ilmu pengetahuan, Iya. Iya. tapi juga ada modal, ada pasar. Sekarang kita dorong petani kita, ayo tanam ini, tanam ini, tanam ini, tanam ini. Tapi akses modal. Tapi kalau tidak diurus pasarnya, Hmm. sekarang siapa yang mau bertanggung jawab terhadap pasar ini? Ya. Apakah diserahkan ke mekanisme pasar saja? Iya. Kan kasihan petani kita Betul. berjuang sendiri. Jadi bukan hanya modal, tapi Harus pasar. diciptakan sistem. Harus ada itu. Harus ada sistem diciptakan. Sekarang misalnya, kalau saya punya program, Iya. katakanlah misalnya saya harus mendorong sektor pertanian 1.000 hektar per tahun. Ya, ini misalnya jangan Iya. jangan dibocorkan di sini nanti orang ambil orang Ya, ciplak, Pak. orang ambil idenya. Kalau misalnya ini 1.000 hektar per tahun, sekarang saya tanya sama petani, Pak, kalau Bapak 1 hektar itu, biaya pengolahan lahan, bibit segala macam, kalau tanam sayur, tanam rica segala macam, itu kira-kira berapa? Ya 5 juta sampai 7,5 juta, Pak. Berarti 1.000 hektar, saya hanya harus siapkan duit itu 7,5 miliar. Tapi kan 1 hektar itu bisa dikerjakan 3 sampai 4 orang kan gitu. Berarti kalau kita memberi pekerjaan 1 hektar 4 orang, Iya. kan begitu ya? Iya. 4 Tenaga orang. kerja. Berarti dalam 1 hektar ada 4 orang. Kalau 1.000 berarti kita mendorong pekerja di situ ada 4.000 orang ini bekerja di sektor real. Iya. 4 tahun mata anggaran 4 kali 4 16 kita bisa menyelesaikan 16.000 peluang kerja di sektor pertanian. Iya, iya, iya. Tapi kan tidak hanya sekedar kita ayo mau tanam ini, enggak, harus dibuat perencanaannya yang matang. Iya. Kita mau bangun pertanian, misalnya perkebunan di Donggala Utara apa? Di Balai Sang itu apa cocoknya misalnya? Di Sindue apa?
di Sirenja apa gitu. Iya. Nah, sehingga misalnya kalau kita mendorong sektor pertanian sudah berbasis kawasan, misalnya Sirenja itu khusus produksi Oke. jagung misalnya. Jagung. Nah, jagung itu target kita misalnya setiap tahun ada 400 hektar. Kan gitu. Iya, iya. 400 hektar, berarti masih ada nih 600 hektar. Apalagi yang cocok? Iya. Oh, di Sojol misalnya, cocoknya di situ rica, cabe. Iya, iya. Oh, di situ harus kita bangun kawasannya Oke. 400 hektar atau 300 hektar cabe. Berarti berbagai kawasan ini masing-masing kecamatan umpama sini tomat, sana jagung, Iya. kayak begitu. Jadi, kenapa begitu? Itu juga tidak bisa sembarang. Misalnya pemerintah inginnya ini jagung, tapi kan harus dilakukan studi dulu. Iya, benar. Iklimnya mendukung tidak, Iya. tanahnya mendukung tidak, Daerah itu cocoknya apa? daerah itu cocoknya apa. Gitu. Sehingga daya dukung alam terhadap sektor pertanian kita itu juga bagus. Iya. Nah, ini Nah, menarik. tapi lagi-lagi itu tidak sampai di situ saja. Mm-mm. Sekarang kalau 400 hektar siapa yang bertanggung jawab terhadap pasarnya? Iya. Iya. itu Jadi yang bukan penting. cuma hulurnya tapi hilirnya. Iya, harus kita pikirkan sampai hilirnya. Nah, kalau kita sudah pikirkan sampai hilirnya, maka harus ada sistem yang kita bangun. Setiap produk pertanian kita harus ada yang memberi kepastian pasar terhadap produk Ya, mereka. hasil panennya, Sehingga petani tidak lagi pusing soal Iya. penjualan. Misalnya. Dulu minta maaf, dulu ini kan Donggala ini dikenal sebagai kota jasa. Kota jasa, dan dia memiliki pelabuhan sendiri Iya. untuk Iya. itu. Berarti ini sebenarnya harusnya memudahkan tanaman yang ada di Donggala itu bisa Kirim keluar. Iya, sekarang saya banyak berdiskusi sama teman-teman di buruh pelabuhan. Oke. Sekarang pendapatan mereka drop. Karena Kapal yang masuk itu, apalagi dengan jumlah tenaga kerja yang begitu banyak, itu tidak sebanding ya banyak tenaga kerja daripada kapal masuk. daripada lintasnya. kapal masuk. Kenapa? Karena kita lebih banyak barang yang masuk dibanding barang keluar. Tapi kalau produksi kita bagus, di sektor pertanian kita bagus, maka buruh ini tidak pernah berhenti bekerja. Iya. Kenapa kapal datang, mereka tidak lari kosong kembali, tapi memuat lagi, Iya. gitu. Dulu kopra, kedelai, ya saya ingat waktu masih anak-anak pernah ikut kapal berlabuh di Donggala, Ya. kemudian kita bawa kedelai ke Kalimantan, ikut, bahkan pernah bawa sapi segala macam, gitu. Nah, itu artinya apa? Bahwa dari sisi perdagangan, Donggala itu kan dari dulu sudah dikenal. Sudah dikenal. Tidak hanya kopranya, bahkan pasir. Dulu saya ingat orang tua kami di kampung itu jual pasir, Iya. dibawa ke Kalimantan hanya pakai perahu. Di atasnya pasir dibawa, di atas sapi. Ya kan? Jadi Dulu jual sapi, di bawah itu ada pasir juga gitu. Itu dulu, dan saya merasakan langsung orang tua saya kok terlibat di situ. Iya. Karena orang tua saya pernah bisnis di urusan peternakan. Nah, potensi ini mestinya kita harus kembalikan. Peluang-peluang ini harus kita kembalikan. Sekarang kalau tidak ada yang dijual, bagaimana orang mau beli? Iya. Nah, sehingga kalau begitu, apa yang misalnya diproduksi dari Banawa Selatan, dari Riau Fakawa, dari Penimbani, terus Banawa Tengah, kalau ini ada, maka pelabuhan ini tidak pernah sepi. Benar. Justru harus diperluas, karena kenapa? Barang yang masuk keluar dari Donggala itu semakin banyak, karena kenapa? Produksi kita Meningkat. meningkat. Bahkan bisa ke Palu juga kalau itu. Iya. Nah, inilah sekarang ini sebetulnya harus kita cari apa yang tepat untuk dilakukan masyarakat. Dan tentunya mungkin KDH sudah punya itu. Cuman masih direm dulu ini, jangan dikasih Ya, keluar artinya semua gini. kira-kira toh. Jangan dikasih klimaks, Pak. Saya ingin siapapun, Iya. kalau ini yang terbaik, Oke. ya mesti harus. Iya. Kenapa? Karena ini pengetahuan, ayo. Iya. Dan saya tahu bahwa di luar sana juga banyak yang berpikir lebih bagus. Gitu. Iya. Pengetahuan ini perlu kita bagi, Iya. sehingga nanti ini bisa menjadi modal bagi pemerintah
oh ternyata ini yang bagus kita lakukan. Iya. Pemerintah itu tidak harus eksklusif, dia mesti harus open. Ayo mana sih yang punya ide, yang punya gagasan? Universitas mana? Ada nggak penelitian kalian soal Tidak donggala? boleh anti Apa yang harus kritik. dilakukan? Iya. Tidak boleh anti kritik. Tidak boleh anti kritik. Iya. Gitu. Nah, ini harus ke depan dari sisi pengelolaan pemerintahan juga harus kita lakukan tahapan demi tahapan. Gitu. Iya. Sehingga kalau pengelolaan pemerintahan kita bagus, birokrasi kita bagus, maka semuanya juga akan berjalan dengan bagus. Ayo masyarakat, apa? Di sini apa? Masalahnya apa? Harapan kalian apa? Iya. Bahkan sebenarnya Donggala itu menjadi menarik lagi kabarnya ya, bahwa Pak Gubernur itu kan menentukan wilayah Donggala itu untuk mensuplai ibu kota negara. Iya, Ada salah satu apa logistik ini IKN. pertanyaan di sana? Iya, itu menarik juga. Apakah misalnya dengan itu bergerak, kemudian seandainya dikabulkan oleh Allah bahwa itu harus ini pemimpinnya, kira-kira pemetaan soal kecamatan ini tanam ini, kecamatan ini tanam ini, itu masih dilakukan atau? Ya justru harus gitu. Kenapa? Karena memang secara statistik, secara data menunjukkan bahwa masyarakat kita di Donggala itu mayoritas hidup dari sektor pertanian. Maka kalau mau maju harus sektor pertaniannya yang didorong, gitu. Nah, ini juga nanti bukan hanya dari sisi finansial, dari sisi akses pasar, tapi kan juga perlu kita bangun kesiapan sumber daya manusia. Misalnya, saya berharap ke depan itu ada sekolah tinggi ilmu pertanian di Donggala, entah di Sojol, entah di mana, di Dampelas, tapi itu harus ada sekolah tinggi ilmu pertanian. Sehingga anak-anak kita dari sana itu tidak lagi naik ke Palu masuk di Untat, tapi mereka fokus di sana karena di sana itu sektor pertaniannya lebih unggul. Nah, ini harus diperkuat. Paling tidak misalnya katakanlah 3 jurusan, ada jurusan pertanian, ada jurusan peternakan, ada jurusan perikanan kelautan. Sehingga anak-anak kita nanti itu begitu selesai mereka kuliah, ditingkatkan lagi mungkin dengan sekolah lapang apa segala macam. Sehingga kita betul-betul bisa berdaya. Jadi pengetahuan kita itu sesuai dengan ketersediaan sumber daya alam kita. Nah kan begitu. Nah itu impian kita. Kenapa? Saya berpikir pentingnya yang namanya sekolah tinggi ilmu pertanian kita bangun di Donggala. Karena kita untuk dari Sojol Utara, Dampelas, Balaisang itu kita kurang lebih 9 SMA. Ini tadi kita diskusinya soal pertanian memang menjadi primadona. Nah, di awal tadi Pak Daha bilang bahwa itu bentangan lautnya juga panjang. Ya. Nah, itu mau bagaimana juga? Apa mau dikasih tinggal? Ini acara nomeka ini, nomeka orang. Iya, justru begini Wanci. Acara nomeka. Potensi pariwisata juga Dari sebenarnya di laut. seluruh nelayan di Sulawesi Tengah ini tertinggi di Donggala. Jumlah nelayan. Jumlah nelayan itu kurang lebih 89.000. Rumput Kedua di laut kan Morowali apa itu segala 50.000. macam kan? Iya. Tapi dari sisi pendapatan, income, itu lebih tinggi di Morowali daripada di Donggala. Kok bisa? Meskipun jumlah nelayan di Donggala jauh lebih banyak dibanding Morowali. Gitu. Itu kan pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Jangan-jangan. Nah, inilah yang hari ini menjadi problem kita. Nah, kalau kita misalnya membangun kawasan khusus perikanan kelautan, katakanlah misalnya di Banawa, Banawa Selatan, kita mau fokus perikanan kelautan kita mau fokuskan di mana? Ini harus tuh dilibatkan perguruan tinggi. Terus kalau kita bangun kawasan perikanan kelautannya, apa semua yang mau dibangun? Bagaimana dukungan infrastrukturnya? Bagaimana dukungan sumber daya manusianya? Karena banyak gitu. Yang ada dalam pikiran saya, Donggala ketika kemudian menghasilkan ikan yang berkualitas, nelayan-nelayan kita ini begitu mereka turun melaut, sudah harus mereka yakin bahwa begitu mereka turun melaut, pulang pasti bawa duit. Jadi sekarang ini memang banyak kendala. Pertama teknologi, kita belum didukung dengan teknologi.
Makanya jangan heran kalau kemudian Harusnya- nelayan kita hari ini pergi mencari ikan, bukan pergi menangkap ikan. Harusnya kan pergi menangkap ikan. Iya. Karena iya. kekurangan teknologi. Itu tugas pemerintah loh itu, Mestinya, memfasilitasi. gitu. Jadi, nah apalagi hari ini kan perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor perikanan kelautan itu kan cukup banyak. Nah, kalau ini sudah berjalan industrialisasi misalnya di sektor perikanan kelautan, misalnya sekarang coba panjang laut kita, tapi industri pengalingan ikan saja tidak punya. Tidak punya. Padahal dulu pernah loh ada informasi itu. Iya dulu ada di Toli-Toli. Saya pernah lihat dulu ada pengawetan ikan di Mautong ya, tapi di Donggala. Waktu itu Donggala masih bagian dari Mautong itu masih bagian dari Donggala. Yang di ini Pak di PPI Iya itu Donggala. itu sudah Oh, cuma ini sudah, saja, Pak, sudah ya? lumayan bagus saya melihat. Ya. Nah tapi kan begini, nelayan kita tidak cocok misalnya menggunakan kapal fiber, tidak cocok. tidak cocok. Kenapa Pak? Kenapa? Mereka tidak familiar dengan itu. Jadi Apalagi dalam kondisi laut lepas kita ini di Selat Makassar ini itu ombaknya tinggi ya. luar biasa gitu. Oh. Mereka lebih cocok misalnya dengan kapal kayu. Gitu. Saya tanya, makanya jangan heran kalau banyak bantuan dari Kementerian Perikanan Kelautan kapal fiber itu banyak yang sudah karam, rusak dan dipakai. Itu juga makanya harus ada riset. Iya dikaji kembali. Itulah sebabnya kenapa perlu kita mengandalkan yang namanya riset. Kita kan banyak belajar ini. Kenapa Thailand maju sektor pertaniannya? Karena di sana riset. Gitu. Ini di mana-mana ya, di litbang pemerintahan di mana-mana. Harus Dana ada. litbang itu, aduh, Harus ada. miris sebenarnya itu dana Nah, penelitian di Coba situ. bayangkan kalau misalnya sektor kawasan perikanan kelautan kita dibangun dan ada industri Ya. hilirisasi, Mm-mm. limbah-limbah ikan itu Mm-mm. ibu-ibu bisa mengerjakan menjadi tepung ikan. Betul. Nah tepung ikan itu nanti diolah lagi dia sebagai bahan baku untuk pakan ikan. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, tapi bagaimana kemudian ibu-ibu kita? Saya pernah sedih sekali dan menyaksikan langsung mereka jam 1 malam. Mm. Saya melihat, kenapa ini motor dari atas turun ke laut, bawa tombak, Mm-mm, bawa parang, mm-mm, ibu-ibu mm-mm, bawa kacamata renang, mm-mm. ternyata pergi balebo apa? Balobe apa? Balobe. Mm-mm. Tombak Iya, ikan, bro. Tombak ikan. Ini Aduh. jam 1. Saat orang lain enak nyenyak tidur berpelukan dengan suami istri, Iya. kasihan mereka sedang berjuang untuk ekonominya. Eh, Nah, berapa saja mereka dapatkan? Untung kalau misalnya dapat 1 cucu di tombak, 1 cucu itu paling 20.000 ya. Kita kan tidak hitungan kilo di sana, tapi kan satu cucu itu Satu ikat ya? Satu ikat ikan. Iya. Nah kan kasihan. Ini mulai menyedihkan ini. Jangan terprovokasi untuk menangis. Ini mulai menyedihkan cerita ini. Nah ini kondisi real masyarakat kita ya, yang semestinya ini harus ada solusinya. Mm-mm. Jadi solusi yang saya maksud itu adalah program apa yang tepat untuk mereka, Mm-mm, mm-mm, benar. gitu. Sehingga kalau pendapatannya hari ini 1.000, mungkin bulan depannya itu naik 2.000, Iya. gitu. Mm-mm, Tapi kan harus kita tahu betul bahwa ini solusinya. mm-mm. Kadang itu masalah itu untuk masyarakat itu soal akses modal juga masalah. Ya, Mengakses modal itu masalah. Itu kan banyak sekarang itu akses modal, akses pasar, sumber daya manusia, faktor sosiologis itu juga itu etos kerja. Iya. Mm-mm. Jadi Budaya. bukan hanya soal Budaya kerja. mungkin dia ada modal, Iya. tapi mungkin budaya kerjanya rendah. Iya. Ada modal dapat, sudah istirahat saja Istirahat. dulu, ah. Hah? Budaya itu masih ada Pak. Aduh. Ini budaya juga ini. Masih Ada Soal juga SDM orang ini. begitu dapat Etos. modal kerja, Putar. dia putar lagi, semangat kerjanya justru semakin tinggi. Iya. Maka dia semakin maju. Gitu. Ada juga yang memang budaya masyarakatnya begitu dia dapat modal tenang sendiri di rumah, tunggu nanti habis Baru kerja lagi. kerja lagi.
Kalau begini kan bagaimana kita Pas mau- kerja lagi cuaca buruk dia bisa melaut. Jadi sekarang Mau utang di kios berarti ini, Pak. siapa yang apa? Siapa yang harus kita salahkan? Ini saya punya co-host ini. Mungkin kebiasaannya Pak. Bau utang di kios berarti. Beli perbatang lagi jadi. Jadi memang itu ya banyak sekali sebetulnya hal. Nah, makanya itu perlu kita melibatkan ahli perencanaan. Ini kenapa? Ini kita mulai dari mana ini? Nanti akhirnya di mana? Betul. Tahun 1 kita mau selesaikan apa? Tahun 2 kita mau selesaikan apa? Tahun 3 mau selesaikan apa? Betul. Sehingga perencanaan pembangunan kita, perencanaan menyelesaikan masalah masyarakat satu persatu itu bisa secara runut dan berkesinambungan. Betul. Betul. Nah, makanya kenapa kita perlu program pemerintah jangka panjang, ada jangka menengah, karena penyelesaian masalah masyarakat, masalah sosial kemasyarakatan, masalah pembangunan itu harus terencana dan berkesinambungan, tidak boleh putus-putus. Iya. Ini sesama anak pesantren ini kan pernah semua di pesantren kan? Ini kalian berdua ini kan. Ini sama ini apa anak pesantren menuju ini kan menyelesaikan masalah masyarakat kan kira-kira begitu. Asik juga ini. Nah, kita hampir di penghujung Baik. timer kita begitu toh. Nah, tapi yang mungkin sahabat-sahabat di luar sana perlu tahu bahwa sebelumnya beliau Adhan Najamuddin ini adalah pernah memimpin Ansor wilayah Sulawesi Tengah. Dan itu potensi itu besar. Maka jaringan untuk hal-hal yang bisa diselesaikan di tingkat atas itu saya kira mudah lah bagi beliau. Berarti pengalaman Pengalaman berorganisasi, berorganisasi tidak perlu jangan ini lagi ya. Jangan ditanya lagi, Bos. Tinggi jam terbang beliau. Iya, bahaya. Kalau di Kalau kalangan jamnya terbang, Pak, tidak. Kalau di konflik terbang. iya, kalau di kalangan itu beliau ini kiai. Kira-kira begitu, kiai muda lah begitu ya. Mungkin ada pesan terakhir di sini maksud saya. Iya. Closing statement gitu. Kira-kira mungkin perlu disampaikan sama masyarakat yang sangat dicintai di Kabupaten Donggala. Ya, saya kira begini ya, kita ini butuh komitmen, butuh kerja keras, Ya. bahwa daerah kita yang tercinta ini, Donggala ini, perlu solusi yang tepat. Kita butuh pikiran-pikiran cerdas dan solutif. Nah, setelah kita temukan itu, maka kita kemudian butuh komitmen, butuh keseriusan, gitu. Tidak hanya sekedar selesai pemilu, selesai pilkada, lalu kemudian pemerintahan berjalan, tapi kemudian masyarakat tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat perubahan dari proses demokrasi itu. Sehingga ini kan kalau ini terjadi kan kasihan gitu. Kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi kita juga menjadi menurun. Nah, ini menyebabkan nanti tingkat partisipasi masyarakat kita untuk terlibat dalam proses-proses demokrasi semakin kecil. Nah, itu saya kira. Jadi ayo mari kita bersama-sama yang punya kepedulian lakukan yang terbaik. Gitu. Jangan diam gitu. Mari kita bersama-sama bahwa ini adalah daerah kita. Ini adalah kampung kita yang harus kita bersama-sama bergotong royong. Jangan mentang-mentang karena kita berbeda partai, bahwa itu apa juga dia itu. Tidak boleh gitu. Iya. Saya sangat menghargai yang namanya perbedaan. Saya siapapun sepanjang dia mampu memberi kontribusi terhadap daerah, ayo mari kita hargai. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Karena daerah ini tidak akan bisa maju kalau hanya digerakkan oleh satu orang, dua orang. Tidak boleh. Itu bakalan tidak bisa. Tapi perlu keterlibatan semua pihak. Nah, kira-kira itu. Baik, ya terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan. Saya ingin mengatakan sekali lagi kepada penduduk Donggala ini kan sekitar 320.000 jiwa. Iya. Nah, ayo kita bantu pemerintah untuk mensukseskan pemilu yang baik dengan kualitas demokrasi yang baik. Bila perlu sampai 80% menggunakan hak pilih itu lebih bagus, bahkan 100% lebih bagus, supaya terpilih betul orang yang benar-benar mewakili masyarakat.
Demikian mungkin ya. Iya, saya Bu juga Chandra. mau sampaikan buat narasumber kita malam ini. Iya. Tetaplah mempertahankan rambut putih. Karena rambut putih itu adalah identitas dan rambut putih itu adalah tanda-tanda orang pemikir. Luar biasa ya. Dia dapat. Ya, sahabat sekalian, saksikan terus Cuma Politik di Berita ID podcast kami. Iya. Kita jumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan dengan narasumber berbeda yang tentunya membuat semakin penasaran apalagi yang akan kita lakukan ke depan mencerahkan untuk dan masyarakat mencerahkan ya. untuk Banyak masyarakat. ide-ide yang Iya. kami cerita di sini. Iya, namanya juga kan di sini kan Cuma Politik. Ya. Jadi ya kita bicara ya yang segar-segar meskipun agak sedikit menggelitik kita punya pemikiran. Untuk itu kami pada hari ini pamit. Ya. Saya Sarif. Saya Chandra Chan sebagai host. Ya, Dan saya ada Hana Jumudin sebagai narasumber. terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Oke. Sampai ketemu di Donggala.